Seorang gadis suci perawan terperangkap di hutan terlarang. Ketika dia sudah merasa terdesak oleh penyihir, dia hanya berdoa kepada Tuhannya. Penyihir mengeluarkan monster jamur kepala tumpul. Jari tangan monster jamur pun menyerang gadis suci dengan garangnya. Namun sesuatu terjatuh dari langit. Dia adalah Diablo, si Raja Iblis yang banyak disukai para harem. Ya, itu adalah pembukaan dari petualangan Diablo Raja Iblis yang pada session pertama telah kita saksikan. Bagi kamu yang ketinggalan, silahkan subscribe, klik link di deskripsi, dan silahkan tekan tanda lonceng, supaya kamu tidak ketinggalan aksi anime lainnya. Di hari yang cerah dengan awan yang biru campur putih, Sera, Rem, dan Diablo berjalan-jalan. Sera mengajak sesuatu yang aneh kepada Rem. Dia rupanya ingin mencoba berjemur dengan telanjang. Dan tentunya Rem menolaknya. Namun Diablo bukanlah untuk bersantai. Ria hari itu, dia akan mencoba suatu sihir baru, yaitu sihir terbangnya. Diablo mencoba sihirnya kepada sebatang pohon, kemudian dia menaikinya untuk terbang. Ya, batang pohon pun membawa Diablo terbang. Namun dia melihat sebuah cahaya sihir dari dalam hutan. Dan ternyata efek sihirnya terlalu cepat habis, sehingga Diablo pun terjatuh dan tepat jatuh di monster jamur penyihir tadi. Gadis suci tersebut adalah Lumacina Wislia. Dia berterima kasih kepada Diablo karena telah muncul dan menjawab doanya. Dan Diablo pun disebut Tuhan oleh Lumacina. Wajar saja disebut Tuhan, karena Lumacina tadi memanggil Tuhannya. Dan yang datang adalah Raja Iblis sesat Diablo. Sesat karena banyak koleksi harem tentunya. Luma rupanya lupa dia ternyata berada dalam keadaan telanjang di depan Tuhannya. Namun Diablo memberikan jubah untuk menutupi auratnya. Padahal Diablo demen banget tuh. Si penyihir mencibir Diablo, dia akan melenyapkan mereka berdua. Namun dia berkata Viscos lah yang memerintahnya untuk melenyapkan Luma. Penyihir Gerja mengeluarkan cacing taringnya, dia bersiap melumat Diablo. Namun sang Raja Iblis mengeluarkan jurus Aeros Radarnya, sekali tekuk dilumat tuh cacing bersama taringnya. Si penyihir tahu Diablo mengeluarkan kekuatan elementalnya, namun seberapa lama Diablo bisa menggunakannya. Dia mengeluarkan kembali kekuatan para monsternya. Diablo pun menghujamkan Cross Blizzard dan tempat tersebut pun menjadi beku. Diablo membopong Luma dan kemunculan Sera bersama Rem pun membuat Diablo kikuk. Di penginapan mereka membawa Luma di Haran karena Sera dan Rem menggunakan kalung perbudakan. Sera mencoba menjelaskannya namun Rem melarangnya. Rupanya Luma baru tersadar bahwa Diablo bukanlah seorang Tuhan. Namun karena Diablo telah melihat Luma telanjang, maka dia harus dan wajib menikahi Luma. Sontak membuat Sera dan Rem pun marah kepada Luma. Karena kebisingan mereka, Diablo pun masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Luna pun berjanji akan memanggil Tuan kepada Diablo, bukan Tuhan lagi. Luma adalah seorang biasa, namun dia dipanggil pendeta agung gereja. Dan dia sebenarnya tidak tahu kenapa dia bisa diburu oleh Satrial Suci Kardinal. Dengan lirih Luma menjelaskan perjalanannya. Dia sebenarnya menuju perbatasan Sircon Tower untuk bertemu dengan Batutah, seorang komandan Satria Suci yang terpercaya. Luma berencana untuk melaporkan keadaan gereja agung. Sera dan Rem mencoba merayu Diablo agar dia mau mengantarkan Luma ke tujuannya. Diablo menyanggupinya karena dia berpikir dengan menyelamatkan Luma maka dia akan terbebas dari gangguan gereja. Namun Clem dan Edelgard masuk ke kamar. Dia merasakan kekuatan Tuhan di dalam Luma. Begitu juga Luma. Dia merasakan energi negatif dari dalam tubuh Clem dan Edelgard. Namun Diablo menyapihnya. Diablo berangkat mengantarkan Luma. Dia menitipkan Clem kepada teman-temannya. Dan rupanya Clem meminjamkan kekuatan Raja Iblisnya kepada Sera. Dan busur kaum elfnya pun berubah. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, Sircon Tower. Setelah selama 2 minggu mereka berlayar melewati badai, tersesat dan sebuah perjalanan panjang yang membuat Rem mabuk perjalanan. Sebuah kota yang panas nyaris kumuh adalah gambaran kota itu. Dan Diablo dicegat seorang bocah kecil. Dia menawarkan petualangan penjelajahan Dunguon yang menurut penjabarannya, Dunguon itu seperti milik Diablo. Kemudian mereka menolong seorang ibu dengan bayinya. Rupanya si ibu minta pertolongan kepada gereja karena anaknya yang sakit. Namun penjaga menghardiknya, selain harus antri, ternyata gereja tersebut mengharuskan para urga memberikan donasi yang tinggi untuk bisa berobat atau minta pertolongan.
Mereka adalah pasukan Satria Suci dan para prajurit gereja. Luma memberitahu tentang aturan gereja, namun sang penjaga malah nyaris memukulnya. Diablo mengeluarkan tongkatnya, seketika si penjaga terpental gulang-guling. Rupanya di kota tersebut sedang dilanda pandemik. Bayi kecil memiliki tanda X. Jika tanda tersebut berjumlah 9, maka dia akan mati. Namun untuk meminta pertolongan gereja sangatlah mahal harganya. Luma berdoa di depan bayi. Dia meminta kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Rupanya doa Luma dikabulkan. Sekejap bayi tersebut menjadi sembuh. Sebuah guncangan melanda kota. Ternyata sebuah monster paus sedang menyerang sebuah perahu. Namun jika tidak bisa dihindarkan, maka monster paus itu akan menabrak kota. Diablo menggunakan sihir berlapisnya. Di langit keluar gelombang Black Arrow. Kemudian dia mengeluarkan jurus Gravity Abyss. Tembakan sihirnya menghantam monster. Namun monster paus belum sepenuhnya hancur. Kemudian sebuah kekuatan sihir lain menghantam monster dan perlahan membuat monster tenggelam di dalam pasir. Diablo merasa heran, ternyata ada kekuatan besar di kota tersebut. Kemudian seorang satria menghampiri Diablo. Dia bertanya siapa yang menembakkan sihir kepada monster. Rupanya dia adalah Batuta, dia pemimpin Ksatria Suci. Luma rupanya mempertanyakan tentang gelar yang dia usung. Namun Batuta pun bersujud di depan Luma. Dia meminta maaf atas segala kelancangan para anak buahnya. Diablo dikagetkan dengan kehadiran seorang jubah merah dan dia memegang Magigan, sebuah senjata hebat. Dia adalah penguasa kota Sircon Tower. Dia adalah Vanis Laminitus. Dengan ayah, bukan dengan Vanis menceramahi Luma. Kemudian dia mencoba menyerang Luma, namun dengan sigap Batuta menghentikannya. Vanis rupanya hanya penasaran, dia mencari siapa yang menggunakan sihir berlapis. Namun Batuta berkata bahwa orang tersebut sudah menghilang dan Vanis bertujuan akan mengangkat si penyihir tadi sebagai pasukannya. Kemudian dia terbang pergi menjauh. Sebenarnya gak curiga nih, kayaknya dia bakal jadi haremnya Diablo lagi. Batuta membawa mereka ke tempatnya. Ternyata di perjalanan mereka melihat antrian yang sangat panjang. Itu adalah antrian warga yang meminta didoakan. Dan di antara mereka, ada beberapa orang yang antri di tempat berbeda. Mereka adalah para donasi dengan harga yang mahal. Batuta berdalih dia terpaksa meminta bayaran karena Vanis menutup gerejanya dan mematok pajak yang tinggi untuk mereka. Batuta menjamu Diablo dan temannya sebuah hidangan pedas yang Sera sangat suka. Mereka pun makan dengan lahapnya. Setelah seharian bertarung, saat Diablo mandi berendam. Kemudian Sera masuk dan bergabung dengannya. Namun bagian ini kita lewati saja ya. Hahaha. Batuta memenuhi panggilan Luma. Luma meminta penjelasan tentang penyakit yang menyerang kota. Luma berkata sebenarnya itu bukanlah penyakit, tapi sebuah kutukan yang sengaja dilepaskan seseorang. Namun tak lama Luma pun merasa pusing dan terjatuh pingsan. Begitu pula dengan Rem, mereka tersungkur di hadapan Batuta. Diablo yang selesai mandi bareng Sera didatangi si anak kecil Hon. Dia memberitahu bahwa Luma dan Rem dibawa Batuta ke suatu tempat. Ya, Rem dan Luma diikat di altar persembahan Batuta, tempat kotor di mana sumber petaka diciptakan. Batuta mengeluarkan cairan penyakit tanda hitam, dan cairan itu diciptakan dari aura kejahatan manusia. Batuta mengurung para anggota gereja di tempat itu. Dia memberikan pesona kejahatannya, sehingga mereka para ahanan mengeluarkan segala bentuk kejahatannya. Dan Batuta mengolahnya menjadi cairan kutukan tanda hitam. Batuta menyerahkan mereka kepada asistennya, kemudian dia mengeksekusi Luma. Taulah kayak apa eksekusinya. Namun tak lama Diablo muncul di antara mereka. Rupanya Batuta heran, karena Diablo mengetahui yang mengajari Batuta tentang tanda hitam adalah ras iblis. Diablo meminta Batuta untuk melepaskan mereka, namun dia menolaknya. Diablo menyerangnya, namun tembok-tembok berjatuhan. Diablo harus berhati-hati supaya lubang tersebut tidak runtuh dan mengubur mereka semua. Batuta menyerang Diablo. Serangannya mengenai tangan Diablo dan melukainya. Diablo menyerang sihir Lightning Spear dan memasang Grand Mind di dinding. Namun Batuta dengan mudah mengelak, kemudian serangan baliknya membuat Diablo tertusuk di jantungnya. Namun siapa disangka Diablo memegang tangan Batuta karena sihir Diablo akan bereaksi jika dia memegang targetnya. Seketika Batuta membeku, namun Batuta kemudian memotong tangan kirinya agar dia terlepas dari cengkraman Diablo. Batuta mengintimidasi Diablo. Dia memerintahkan asistennya untuk melenipkan Rem dan Luma.
Namun dengan cekatan Sera menembakkan panahnya, seketika asisten Batuta berubah menjadi batu. Hon, si anak kecil, mencoba membantu melepaskan ikat rem Bluma. Kemudian Batuta menyerang dengan jurus Shining Blow, namun Diablo menahannya dengan Darkness Cannon. Energi sihir yang kuat membuat lubang itu hampir roboh. Diablo meraih tongkat sihirnya, dia terbang menyelamatkan semuanya. Sementara di Siron Tower, Vanis kedatangan tamu tidak diundang. Dia adalah jenderal pasukan iblis, dia adalah Vanagnas. Dia memperingatkan Raja Iblis telah bangkit dan akan menguasai dunia manusia. Vantas meminta manusia untuk menyerahkan diri atau mereka akan melumat kaum manusia. Vanis menembaknya, namun dia pun tak terluka. Vanagnas akan datang kembali pada malam bulan purnama. Dia akan menjemput Vanis dan menjadikannya sebagai haremnya. Namun ternyata Luma terkena kutukan hitam saat di lubang Batuta telah memberikan kutukan tersebut. Sera meminta dia untuk berdoa dan menyembuhkannya, namun kekuatan Luma tak berlaku untuk dirinya sendiri. Diablo berjanji dia akan membantu Luma melepaskan kutukan hitamnya. Mereka berangkat menuju Dungon karena menurut Diablo, di tempat tersebut tersimpan sebuah energi untuk melepaskan kutukan hitam. Namun di perjalanannya mereka dikepung pasukan Vanis. Dia bertanya, apakah Diablo adalah Raja Iblis yang dikatakan Vanakes? Mereka pun bingung siapa Vanakes ini. Namun Luma berkata, Diablo bukanlah Raja Iblis yang jahat. Dia menyelamatkan kota ini dari cengkraman Batuta. Rem dan Sera memberitahu tentang rencananya ke Dungon, namun Vanis tak mempercayainya. Dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Diablo dan temannya. Namun Diablo mengeluarkan sihir bumi bergetar. Kemudian mereka pun kabur dari sekapan Vanis. Sementara Vanis kedatangan Satria Suci, dia mengawal pendeta agung yang telah berada di kota itu. Dan pendeta agung itu telah dicecoki oleh si Raja Iblis, dia harus segera menemukannya. Namun pengawal Vanis melapor mereka telah menemukan Dungon yang sedang dituju Diablo. Dungon melepaskan penyiknya ketika Sera mencoba masuk. Namun Diablo menghancurkannya, dia hafal dengan Dungon ini. Karena Dungon ini adalah ciptaannya. Mereka masuk ke dalam Dungon di dalam tanah yang dalam. Mereka harus melewati teka-teki di setiap lantai agar bisa membuka jalan menuju lantai lainnya. Di lantai pertama sebuah labirin besar terbentang dan parahnya seiring waktu labirin bergerak dan merubah setiap ruangannya. Namun Diablo mengeluarkan jurusnya, dia membuat jalan pintas menuju lantai berikutnya. Mereka berjalan memasuki Dungon, Diablo melumpuhkan slime. Dan di level berikutnya, mereka harus menjawab pertanyaan. Jika jawabannya salah, maka mereka akan turun menuju lahar panas. Akhirnya Luma berhasil menjawab pertanyaan terakhirnya. Di lantai selanjutnya, sebuah panggung dengan dipenuhi oleh penonton White Jagger. Mereka harus bisa membuat para penonton bahagia. Diablo melatih mereka menari, walau hanya sekejap. Mereka mulai menari dan tampaknya para penonton bahagia dan mereka pun berhasil. Di lantai berikutnya, sebuah jurang terjal menanti, namun tiba-tiba monster cacing muncul menyerang mereka. Rupanya Gibald adalah dalangnya, dia menyerang Luma, namun Horn menahannya. Mereka akhirnya terjatuh ke dalam sungai deras, dan Diablo pun terjun menyelamatkan Horn. Bisakah Horn selamat dari aliran sungai deras? Apakah mereka sukses mendapatkan penawar untuk tanda hitam? Dan apakah Vanis menjadi tambahan koleksi harem Diablo? Silk Red Light juga tekan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan seri kelanjutan petualangan Raja Iblis Diablo ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.